materi itu pertama-tama ada klasifikasi materi. Materi adalah objek atau bahan yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi juga disebut sebagai zat yang ada di sekitar alam. Sifat fisiknya dapat dianalisis menggunakan indera manusia. Contohnya melalui indera penglihatan dapat melihat kecil besarnya benda. Lalu berdasarkan wujud materi, wujud suatu materi zat didasarkan pada karakteristik partikel penyusunnya. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat diidentifikasikan dengan indera penglihatan yang meliputi padat, cair, dan gas. Materi berwujud padat. Materi dengan wujud padat memiliki bentuk tetap. Struktur molekul sebagian besar merupakan kristal yang tersusun teratur. Volumenya juga tetap karena genap partikel zat padat hanya berupa getaran di seputar kedudukannya. Contohnya batu, emas, dan besi. Dan contohnya ini. Lalu ada materi berwujud cair mempunyai karakteristik berupa ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat. Sementara itu, volume materi berwujud cair adalah tetap karena sifatnya mudah berpindah, tetapi tidak dapat meninggalkan gugus molekulnya. Contohnya minyak, air, dan bensin. Lalu, materi berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik di antar partikelnya sangat lemah. Partikel materi berwujud gas padat bergerak secara bebas meninggalkan kelompoknya. Contohnya asap, uap air, dan oksigen. Dan ini contohnya. Lalu ada berdasarkan komposisi materi. Komposisi suatu materi zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal, unsur, dan senyawa, larutan koloid, dan suspensi. Zat tunggal unsur elementik adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Logam mental. Unsur logam memiliki ciri sebagai berikut. 1. Pada suatu kamar 25 derajat Celcius, logam berwujud padat, kecuali raksa dan sensium yang berwujud cair. 2. Mengilap jika digosok. 3. Logam dapat menghantarkan panas dan listrik dengan baik, konduktor. 4. Dapat ditembak dan diregangkan. 3. Non-logam, non-metal, misalnya bromin, Br. Semilogam metaloid, yaitu sifat ini yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan komponen elektronik, transistor, injek, dan diolit. Lalu ada campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen, larutan, serta campuran heterogen, koloid, dan suspensi. 1. Larutan, yaitu campuran homogen yang komposisinya zat penyusunnya sudah tidak dapat dibedakan lagi. 2. Koloid, yaitu campuran heterogen yang berbentuk akibat terdispersinya suatu zat ke dalam zat lainnya. Contoh, gula tambah air, larutan campuran homogen. Lalu pasir tambah air, ada suspensi, campuran heterogen. Lalu ada pemisah campuran. Senyawa kimia yang Anda temui di sekitar sering kali ditemukan dalam keadaan tidak murni dan tercampur dengan senyawa lain. Lalu ada filtrasi. Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara memisahkan material padat dari cairannya dengan melewatkan campuran pada saringan. Contoh pemanfaatan filtrasi di kehidupan sehari-hari di antaranya sebagai berikut. A. 1. Pembuatan minuman teh. 2. Teh celup menggunakan filter berupa kantong kasa. 3. Sedangkan teh tubruk umumnya disaring menggunakan saringan teh. B.
Pemakaian masker merupakan bentuk filtrasi udara dari partikel yang terkandung di dalam udara, seperti debu dan percikan air. C. Filter otomotif. B. Kristalisasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara mendapatkan larutan sampai terbentuknya benda padat berupa kristal. Pemanfaatan kristalisasi dalam kehidupan digunakan pada berbagai kepentingan, diantaranya sebagai berikut. A. Pembuatan garam. B. Pembuatan gula. C. Pembuatan es batu. Lalu ada dekantasi. Dekantasi merupakan proses permisahan campuran. Yang paling sederhana, permisahan dilakukan dengan cara menuangkan cairan, campuran larutan dan sedimen melalui batang pengaduk ke dalam gelas kimia secara perlahan-lahan, sehingga endapan dalam sedimen akan tertinggal dalam wadah. Manfaat dekantasi dalam kehidupan dilakukan untuk berbagai kepentingan. 1. Penjernih air. 2. Pemisah glisero. 3. Terbentuknya stalaktit dan stalagmit. D. Sublimasi. Sublimasi merupakan proses pemisahan campuran tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, yaitu dengan cara menguap zat padat sehingga kotoran akan terpisah. Metode ini menggunakan prinsip penyubliman, yaitu perubahan wujud padat ke gas sehingga zat yang tidak dapat menyublim akan tertinggal dalam tabung. Manfaat sublimasi dalam kehidupan: 1. Kabut dari es. 2. Pewangi kamar. Dan ini contoh-contohnya: campuran larutan dan sedimen, batang pengaduk sedimen. Lalu ada lagi destilasi. Destilasi atau disebut juga dengan penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya, kecepatan atau kemudahan bahan untuk menguap. Pemanfaatan destilasi pada kehidupan diantaranya terdapat pada kegiatan berikut. 1. Proses ekstrak minyak esensial. 2. Proses pemisahan fraksi minyak bumi. 3. Produksi aqueous. Lalu ada kromatografi. Kromatografi adalah proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan pola pergerakan, cita rasa, fase gerak, dan diam suatu molekul pada suatu larutan. Contoh pemanfaatan kromatografi: 1. Pengujian forensik. Pada umumnya pengujian ini dilakukan menggunakan teknik kromatografi gas untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal seperti analisis sampel darah atau kain. 2. Pemisahan protein. Teknik kromatografi HPLC dalam dunia industri kesehatan untuk pemisahan campuran biokimia berdasarkan aktivitas spesifik antar komponen yang berbeda seperti antigen dan antibodi, serta reseptor dan ligan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.